Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada saya Fadil Prasetyo, NIM 721141917, yang dimana pada kesempatan ini saya menjelaskan kembali tentang mata kuliah Sistem Informasi Manajemen bab 2 tentang sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Langsung saja ke materinya. Konsep materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan ini adalah perusahaan dan lingkungannya, manajemen rantai pemasukan, keunggulan kompetitif, tantangan dari pesaing-pesaing global, tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global, juga yang terakhir adalah manajemen pengetahuan. Langsung saja ke yang pertama, yaitu adalah perusahaan dan lingkungannya, yaitu sebuah perusahaan mengambil sumber daya dan lingkungannya dan lalu mengubah sumber daya tersebut menjadi produk dan jasa. Artinya di sini adalah peran perusahaan untuk mengubah sumber daya yang mereka cari, yang mereka ambil dari lingkungan sekitar, yang dimana dikelola dan bisa dipakai sebagai produk ataupun jasa oleh pembeli, pelanggan. Lalu, pada model sistem umum perusahaan itu terdapat model sistem perusahaan adalah sebuah model yang menampilkan arsitektur bagi seluruh organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Terdapat beberapa bagian pada model sistem umum perusahaan, yaitu yang pertama adalah aliran sumber daya fisik, di mana contohnya seperti pegawai, mesin, bahan baku. Lalu adalah aliran sumber daya virtual adalah seperti berupa informasi yang siap dipakai. Lalu mekanisme pengendalian perusahaan adalah cara-cara yang digunakan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Lalu adalah lingkaran umpan balik adalah umpan balik kepada pelanggan ataupun para pegawai yang bisa berupa informasi ataupun penggajian bagi pegawainya. Lalu berikutnya adalah perusahaan di dalam lingkungannya. Perusahaan dalam lingkungannya itu artinya adalah cara mengelola perusahaan itu agar tetap teratur dalam memantau semua kegiatan perusahaannya. Lalu ada aliran sumber daya lingkungan, itu adalah aliran-aliran yang sumber daya yang biasanya disalurkan kepada pegawai ataupun pelanggan, seperti informasi. Ini adalah contoh model sistem umum perusahaan. Lalu selanjutnya adalah manajemen rantai pemasok, adalah suatu jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan, selanjutnya kepada pelanggan. Berarti di sini adalah manajemen mengatur jumlah modal bahan baku yang akan diambil, yang dimana disesuaikan dengan barang yang telah dikelola nantinya. Manajemen rantai pemasukan terdiri dari beberapa aktivitas, yaitu pertama meramalkan pemerintahan pelanggan, membuat jadwal produksi, menyiapkan jaringan transportasi, memesan persediaan pengganti dari para pemasok, menerima persediaan dari pemasok, pengelolaan persediaan, melakukan produksi, melakukan transportasi sumber daya kepada pelanggan, melacak aliran sumber daya dari pemasok dalam perusahaan kepada pelanggan. Lalu ada juga sistem elektronik, yaitu adalah suatu pengaliran sumber daya melalui rantai pemasok secara elektronik, dengan maksud adalah menggunakan teknologi secara cepat dan akurat serta dapat melihat alurnya dengan menggunakan komputer. Biasanya itu seperti kalau zaman sekarang menggunakan virtual akun seperti entah Dana ataupun yang lain-lainnya, biar transaksinya lebih mudah, cepat, akurat, dan juga bisa dilihat kembali. Lalu selanjutnya adalah manajemen rantai pemasok sistem, yaitu adalah manajemen rantai pemasok hanya salah satu aspek dari sistem perencanaan sumber daya perusahaan, namun memainkan peranan penting dalam operasi. Selanjutnya adalah keunggulan kompetitif, mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkit atau leverage dalam pasar, yaitu dengan cara meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai yang terdiri dari aktivitas-aktivitas utama yang mendukung dalam memberikan kontribusi kepada margin, yang dengan cara memperluas lingkungan rantai nilai, yaitu
seperusahaan dapat mengaitkan rantai nilai kepada rantai pemasok dengan mengimplementasikan sumber daya yang ada bila dibutuhkan. Lalu terdapat juga dimensi keunggulan kompetitif, yaitu keunggulan strategis, keunggulan taktis, dan keunggulan operasional. Berikutnya adalah tantangan dari pesaing-pesaing global. Perusahaan multi internasional adalah sebuah perusahaan yang beroperasi lintas produk, pasar, negara, dan budaya. Perusahaan multinasional terdiri dari perusahaan induk dan sekelompok anak perusahaan. Di sini adalah berarti tantangan dari pesaing global adalah biasanya sudah tersebar di mana-mana ya. Jadi induk perusahaan itu adalah yang mengatur seluruh dari anak perusahaan. Seperti contohnya perusahaan brand gitar listrik. Jadi induknya adalah Fender, lalu anak perusahaannya adalah Squier, dan kesulitannya adalah di mana produk tersebut bisa bersaing dengan produk-produk lainnya seperti Gibson ataupun Ibanez. Satu kebutuhan khusus untuk prosesan informasi di perusahaan multinasional, lalu kebutuhan khusus untuk koordinasi di perusahaan multinasional. Keuntungan koordinasi pertama adalah fleksibilitas dalam pemrosesan pesaing di berbagai negara dan pasar dan yang lainnya. Lalu selanjutnya adalah tantangan dalam pengembangan sistem informasi global. Pengembangan semua jenis sistem informasi dapat menjadi suatu tantangan, tetapi ketika sistem dibuat mencakup batas internasional, para pengembangan harus mengatasi beberapa kendala yang unik. Istilahnya sistem informasi global diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintas batas negara. Selanjutnya adalah manajemen pengetahuan. Sumber daya sebuah perusahaan terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer. Peranti keras komputer itu seperti monitor, CPU, dan lain-lainnya, sedangkan peranti lunak komputer adalah softwarenya. Lalu spesialis informasi yaitu adalah para pegawai yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan sistem-sistem pada komputer. Selanjutnya adalah pengguna fasilitas database dan informasi. Dimensi informasi ketika pengembangan sistem mendefinisikan output yang diberikan oleh prosesor informasi, mereka akan mempertimbangkan 4 dimensi dasar informasi. Keempat dimensi tersebut diinginkan akan dapat menambah nilai dari informasi tersebut, yaitu yang pertama adalah relevansi. Informasi memiliki relevansi jika informasi tersebut berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi, yaitu akurasi adalah idealnya seluruh informasi seharusnya akurat. Ketepatan waktu yaitu adalah on time-nya atau disiplinnya informasi yang dikembangkan atau diinformasikan. Lalu adalah kelengkapan adalah informasi yang lengkap sehingga tidak ada yang kurang dari suatu informasi tersebut. Terima kasih, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada penjelasan yang kurang ataupun juga perkataan saya yang terlalu cepat dan tidak jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.